Oke, teman-teman, untuk pertemuan kemarin kan kita belum bahas tentang fungsi inverse fungsi komposisi ya gitu. Jadi Ibu jelaskan terlebih dahulu. Jadi inverse fungsi komposisi itu adalah kebalikan dari fungsi komposisi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di sini untuk fungsi komposisi G yang diinverskan, maka jika kita uraikan itu posisinya nanti akan dibalik gitu. Jadi nanti posisinya menjadi G inverse komposisi F inverse kemudian X. Nah, nanti ini dimasukkan seperti biasa. Ya, kemudian kalau misalkan ada dalam kurung G komposisi F inverse, maka uraian dari ini adalah F inverse komposisi G inverse, di mana F dan G merupakan fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Nah, note yang perlu kalian perhatikan di sini adalah harus mencari terlebih dahulu masing-masing dari inverse-nya. Itu cara yang pertama. Atau bisa juga ketika kalian sudah mendapatkan nilai FOG atau GOF-nya, baru kalian tentukan inverse-nya. Jadi ada dua macam ya untuk menentukan inverse fungsi komposisi. Nah, ini adalah contohnya. Misalkan fx adalah x min 5 dan gx adalah 2x plus 3. Tentukan rumus fungsi f inverse dan juga g inverse. Ini seperti biasa. Kita sudah belajar kemarin ya cara menentukan fungsi inverse. Nah, kemudian yang kedua adalah kita diminta untuk mencari G inverse komposisi F inverse, atau kalau kita jadikan rumus awalnya ini adalah dalam kurung F komposisi G tutup kurung inverse X. Ya, gitu. Jadi ini juga F inverse komposisi G inverse, kalau kita kembalikan ke bentuk awal berarti dia adalah dalam kurung G komposisi F tutup kurung inverse X. Nah, coba kita lihat bagaimana pembahasannya. Nah, untuk pertama ya kita jawab nomor 1 dulu. Jadi diminta menentukan nih fungsi inverse dari F dan juga fungsi G-nya. Gitu. Sudah kita pelajari ya teman-teman. Pertama kita tulis dulu fungsinya. Fx sama dengan x min 5. Ya, di sini boleh dirubah, boleh bukan dirubah ya, tapi biasanya dibalik, boleh dibalik seperti ini. X min 5 sama dengan Y, kemudian kita buat X ini sendiri, sehingga semua yang tidak ada hubungannya dengan X kita pindah ruaskan ke kanan. Ya, min 5 kita pindahkan menjadi plus 5, sehingga X sama dengan Y plus 5. Kemudian X ini kita kembalikan ke fungsi inverse, dan semua yang bernilai Y kita ubah menjadi X. Ya, gitu. Jadi bisa diulang lagi materi tentang fungsi inverse-nya. G pun demikian ya, gitu. G inverse pun demikian. Nah, kalau sudah dapat fungsi inverse dan G inverse-nya, kita lihat di sini. Nah, jadi penulisannya itu seperti fungsi biasa, teman-teman. G inverse komposisi F inverse X, berarti di sini F inverse-nya itu masuk ke dalam fungsi G inverse. Ya, jadi yang ditulis pertama adalah G inverse-nya, kemudian F inverse-nya itu masuk ke dalam. Semua yang nanti bernilai X itu harus diganti dengan F inverse-nya. Gitu ya. Contoh, kita masukkan dulu di sini berarti G inverse. Nah, F inverse yang X coba kita kembali ke awal. Nah, ternyata F inverse-nya adalah X plus 5, sehingga nanti di sini dimasukkan X plus 5-nya. Nah, seperti yang disampaikan di awal tadi ya, semua yang awalnya nilainya X, maka dia diubah menjadi X plus 5. Kita lihat, untuk G inverse ini awalnya apa? Nah, ini nih. G inverse itu awalnya adalah, sebentar. Nah, G inverse awalnya adalah X min 3 per 2. Maka ketika X-nya sudah dimasukkan F inverse-nya, maka X tadi akan berganti dengan X plus 5. Sehingga menjadi apa? X plus 5 dikurang 3 per 2. Ya, kita operasikan seperti biasa menjadi X plus 2. Jadi sebetulnya konsepnya sama teman-teman, hanya ini yang kita masukkan bentuknya adalah inverse, dan kita harus mencari inverse-nya dulu di awal. Untuk proses dan bagaimana memasukkan fungsinya itu sama aja. Ya, sama aja dengan fungsi komposisi G biasa. Ya, coba kita lihat di sini F inverse komposisi G inverse.
Berarti yang masuk yang mana? Yang masuk adalah G inverse-nya. Nah, berarti fungsi patokan kita adalah F inverse. Coba kita lihat F inverse. F inverse adalah X plus 5. Sehingga ketika dia nanti bentuknya adalah komposisi, maka X ini nantinya akan berganti nilai G inverse-nya. Coba ya. Nah, kita perhatikan di sini. Karena ini kita tulis dulu ya, G inverse-nya kan X min 3 per 2. Nah, di sini tadi. Fungsi awal F inverse tadi kan X plus 5. Karena sudah diganti dengan G inverse, maka X yang awalnya ada di sini itu juga diganti dengan G inverse-nya. Ya, diganti dengan ini, nilai ini. Jadi, X min 3 per 2 ditambah 5. Nah, kalau seperti ini, lakukan operasi pecahan seperti biasa. Ya, jadi X min 3 per 2 ditambah, nah, 5. 5, berapa dibagi penyebut 2 hasilnya 5, 10 ya. Jadi kalau sudah seperti ini bisa kita operasikan, sehingga X min 3 plus 10 sama dengan X plus 7 per 2, seperti itu. Dan kalau kita kembalikan ke fungsi awal, ya, bentuk awal, maka G inverse komposisi F inverse ini adalah uraian dari rumus dalam kurung F komposisi G inverse gitu ya. Kemudian F inverse komposisi G inverse kalau kita kembalikan ke bentuk awal itu menjadi dalam kurung G komposisi F tutup kurung inverse, seperti itu. Nah, ini ada contoh soal yang bisa coba kalian pelajari gitu ya. Nanti kalau misalkan ada yang sulit bisa menghubungi channel ini.